Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. guru hebat, hari ini kita sudah tiba pada Lokakarya 6, yaitu saya tadi teman-teman sudah mengisi sampai pada sesi 5, sekarang saya melanjutkan sesi 6. Mohon izin untuk share. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu? Sampun. Ya. Untuk Lokakarya 6 ini, sesi 6 yaitu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Namun, kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Nama saya Rinawati, guru SMP Negeri 1 Krenggan, dan ini alamat yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu di sini. Ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita cermati. Yang pertama adalah dilarang merekam hanya di pihak host, kemudian unmute ketika tidak sedang berbicara, kemudian selalu berpikir kreatif dan mencatat hal-hal penting, kemudian raise hand untuk bertanya, dan datang tepat waktu, berpikiran positif, serta Bapak Ibu bisa menuliskan chat bila ada pertanyaan. Ada yang bisa ditambahi Bapak Ibu? Sepakat Bu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kegiatan sesi 6 ini adalah potensi sekolah, yaitu tujuan yang pertama adalah peserta mengingat kembali pemetaan potensi yang sudah Bapak Ibu susun di Loka 5, kemudian peserta berbagi cerita positif tentang potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu guru, kemudian yang ketiga peserta dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu silakan bisa ditulis di Jamboard apa potensi sekolah Bapak Ibu yang menonjol, yang maksimal untuk kita kembangkan dari suatu program sekolah yang berdampak pada siswa. Monggo Bapak Ibu dituliskan, kemudian bisa dilanjutkan yang kedua, Bapak Ibu bisa bercerita. Monggo Bapak Ibu. Ya, lingkungan dari Bu Desi, terima kasih. Kemudian dari yang lain, dari Pak Tata, lingkungan dan sumber daya manusia, baik sekali. Yang lain mungkin? Dari Pak Joko, ada potensi orang tua dan komite. Mungkin bisa dari salah satu perwakilan Bu Desi untuk menyampaikan ke forum ini. Aset yang bisa dimaksimalkan di sini ada lingkungan. Monggo Bu Desi. Terima kasih. Jadi dari aset lingkungan, karena sekolah saya ada di pegunungan dengan lahan yang masih cukup luas, jadi bisa dimaksimalkan untuk melakukan banyak hal. Dan dengan suasana yang relatif sepi dan nyaman untuk belajar dengan udaranya yang sejuk. Selanjutnya, oke, baik sekali Bu Desi. Selanjutnya mungkin Pak Tata bisa menyampaikan. Di sini juga ada lingkungannya. Oh ya Bu, saya sama juga tadi ada lingkungannya. Kalau saya lingkungan kebetulan itu ada lahan yang belum dimanfaatkan, kemudian juga ada sumber daya manusianya itu tenaga pendidikannya, kemudian dari unsur komite dan orang tuanya itu juga bisa sebagai potensi kalau di tempat saya. Mungkin itu Bu. Oke, bagus Pak. Monggo dari Pak Joko yang ketiga. Terima kasih Bu Rina. Dari sekolah saya selidiki ternyata banyak putra pejabat Bu Rina sebagian, kemudian kami juga membentuk parent class yang mendukung kegiatan siswanya, anaknya di kelasnya masing-masing, sehingga ketika kita hadirkan maka sebagian besar ya mereka hadir dan mendukung kegiatan sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu mau tuliskan, ceritakan kembali tentang potensi sekolah secara singkat di sekolah Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa mengangkat tema program yang akan digunakan terkait dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah dan juga pengembangan diri Bapak Ibu guru terutama. Monggo. Atau bisa disampaikan Bu Nurul, monggo. Oh, ini sudah muncul dari siapa ya ini? Dari Bu Nurul. Lingkungan yang sejuk dan nyaman untuk belajar serta lahan-lahan yang bisa digunakan untuk program-program yang akan datang. Bu Nurul bisa menceritakan terkait program yang akan Bu Nurul laksanakan di sekolah? Iya Bu, jadi programnya itu membuat kompos, tapi karena memang alhamdulillah lingkungan sekolahnya masih banyak lahan yang bisa dipakai, jadi tidak perlu pakai komposter, tapi bisa membuat lubang-lubang tanah. Kalau orang Jawa dulu bilangnya koen gitu ya. Jadi itu juga bisa sekalian untuk memanfaatkan lahan, sekalian untuk mengolah sampah organik, begitu Bu. Iya, jadi memang di sekolahan Bu Nurul itu potensi yang bagus di situ ya Bu. Jadi memaksimalkan sarana sekolah atau lingkungan sekolah yang sudah ada. Bagus sekali itu. Sekarang Pak Joko bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu. Dari sekolah saya melihat dukungan yang luar biasa dari stakeholder sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, kemudian komite sekolah, kemudian orang tua, semuanya mendukung kegiatan sekolah. Dan dari segi siswa juga, insya Allah seluruh siswa sangat antusias untuk belajar Ibu. Sehingga kami kebetulan menjadi sekolah penggerak ya di angkatan 1, kami merancang beberapa proyek yang kami tahun ini merancang untuk 2 jenjang tingkat, kelas 7 dan kelas 8. Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi semua lini dilibatkan ini ya Pak. Apalagi Pak Joko sekarang sudah menjadi sekolah penggerak yang tentunya terus ada perubahan untuk siswa dan siswa. Mungkin dari Pak Tata bisa menambah ini. Programnya bagus sekali nih. Monggo Pak Tata. Dari hasil analisa potensi sekolah di tempat saya itu adanya lahan yang belum dioptimalkan, itu masih ada yang kosong belum dioptimalkan. Kemudian sumber daya manusianya itu ada pendidik, kemudian ada orang tua itu yang mempunyai keahlian tertentu, termasuk juga ada dari komite sekolah. Itu dari analisa potensi sekolah yang sudah saya ambil. Demikian Bu. Iya, mungkin dari rekan yang lain ada masukan untuk Pak Tata, Tergo, Bu Desi atau Pak Joko mau menambahkan tentang pengelolaan lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Saya tambahkan. Ya, monggo Bu Desi. Untuk lingkungan yang belum optimal itu juga mungkin salah satunya bisa juga melibatkan orang tua atau parent nanti di tiap-tiap kelas untuk kerja bakti membuat taman bersama. Jadi selain lingkungannya nanti jadi bagus, orang tuanya juga terlibat, nanti semakin bersih dan nyaman untuk anak-anaknya belajar, dan sekolah tidak keluar banyak biaya karena nanti bisa dari kerja sama orang tua, begitu mungkin Pak. Iya. Itu Pak Tata masukan yang bagus sekali nih. Jadi jadi memang kita harus menggali potensi maksimal yang ada di sekolah yang akan kita gunakan untuk suatu perubahan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk jambot yang ketiga. Dari belajar dengan teman tadi, teman-teman kita sudah bercerita kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu ambil dari program teman-teman. Monggo.
Ya, dari siapa ini? Pak Tata ya? Iya, Bu. Ya, monggo disampaikan Pak Tata. Ya, Bu. Kesimpulan atau yang bisa kita ambil pembelajaran pada hari ini bahwa kita harus bisa memanfaatkan hasil dari analisa potensi sekolah yang dimiliki, itu bisa kita optimalkan, kita berdayakan menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini tuh, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin dari Bu Desi disampaikan, monggo. Sepakat sama Pak Tata tadi Bu. Jadi yang utama kita kenal dulu apa potensinya, kemudian dioptimalkan, begitu. Ya, bagus sekali. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah kita maksimalkan untuk mendukung suatu program yang ada di sekolah, tentunya untuk siswa ya. Monggo dari Ya, Pak Bu. Joko yang terakhir. Sepakat seperti itu. Jadi kita maksimalkan untuk mendukung suksesnya program sekolah. Terima kasih. Oke, jadi kita sepakat bahwasannya potensi yang paling maksimal, yang paling menonjol kita utamakan untuk membuat program yang berdampak pada siswa. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke PPT. Tadi sampai pada tahap diskusi. Saya mohon masukannya untuk sebuah gambar, Bapak Ibu. Sudah terlihat, G? Di layar sampun, G, Bapak Ibu? Sudah tampak, J? Sampun. Ya, di layar ada sebuah gambar yang menggambarkan bahwasannya di sini ada aset base, kemudian ada defisit. Nah, dari sini kira-kira kesimpulan apa ini yang bisa kita ambil berdasarkan gambar ini? Ini ada orang yang gendut dengan melihat potensi yang ada di depannya, sedangkan yang belakangnya kurus dengan menggali yang tidak bisa dicapainya. Bagaimana menurut Bapak Ibu ini? Saya, Bu. Ya, monggo. Menurut saya, yang perlu kita lihat dan kita optimalkan adalah aset yang dipunya. Jangan kita melihat apa kekurangan atau apa yang tidak dimiliki dari sekolah kita. Ya, bagus sekali Bu Desi. Jadi kita melihat memaksimalkan potensi yang ada di depan kita yang akan kita gunakan untuk maju, untuk membuat program yang berdampak pada siswa daripada kita terus menggali aset yang tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kita hari ini. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sekolah mempunyai potensi yang kuat, di mana potensi ini nanti akan kita kembangkan menjadi suatu program. Yang kedua, terus menggali potensi-potensi yang menonjol di sekolah untuk dikembangkan menjadi suatu program yang berdampak pada siswa dan rencanakan program dengan baik agar berdampak pada siswa. Kemudian terus untuk pengembangan diri, untuk terus optimis bagi JGP dalam melakukan sebuah perubahan di bidang pendidikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bapak Ibu bisa tulis di chat untuk kegiatan kita hari ini bagaimana, senang, sedih, atau bahagia, monggo. Untuk Pak Tata bagaimana Pak? Untuk kegiatan kita hari ini? Oke. Luar biasa Bu, menyenangkan sekali, cukup menarik dan menyenangkan. Pak Joko, bagaimana? Semangat Bu, luar biasa. Oke. Untuk Bu Desi? Senang Bu, terima kasih banyak Bu Rina. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan pagi hari ini. Selesailah kita pada sesi 6 ini tentang potensi sekolahku. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima